Salam Konstitusi. Saya Halimah Tusaadia sebagai pembicara pertama bersama rekan-rekan saya Iputu Nova Adi Kusuma sebagai pembicara kedua dan Komang Nanda Pratama Atnyana sebagai pembicara ketiga. Kami dari SMA Negeri 2 Grogol. Pada kesempatan kali ini kami memilih sebagai tim kontra. Dewan ini menilai bahwa politik bebas aktif Indonesia masih relevan dalam menghadapi permasalahan konflik saat ini dan tidak perlu bergabung dengan organisasi tambahan seperti POP atau Board of Peace. Dunia hari ini bukanlah dunia tahun 1948 pada saat Muhammad Hatta mencetuskan mendayung di antara dua karang. Hari ini, samudra geopolitik telah berubah menjadi badai destruktif. Kami berdiri di sisi kontra bukan karena kami tidak cinta Pancasila, melainkan karena kami menolak sikap abai terhadap kenyataan bahwa politik bebas aktif seringkali terjebak dalam ambiguitas yang melumpuhkan ketegasan Indonesia di panggung dunia. Kami menyoroti 3 paradoks besar dalam tema ini. Paradoks yang pertama akan disampaikan oleh pembicara kedua. Dewan juri yang terhormat, saya selaku pembicara kedua ingin menyampaikan paradoks yang pertama, yaitu netralitas menghambat kepastian. Dalam konflik modern, sikap bebas sering disalahartikan menjadi sikap tidak memihak yang pasif. Ketika kekuatan besar dunia menuntut kita untuk memilih retorika bebas aktif, justru membuat Indonesia banyak kehilangan momentum strategisnya. Kita terlalu sibuk menjaga harmoni hingga kita lupa bahwa dalam politik internasional, ketidaktegasan adalah kelemahan. Dewan juri yang terhormat, saya selaku pembicara ketiga akan menyampaikan paradoks kedua, benturan nilai Pancasila dengan real politik. Kita mendengungkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, demi menjaga stabilitas dan prinsip non-interference atau tidak mencampuri urusan negara lain, Indonesia sering kali terdiam saat pelanggaran HAM terjadi di depan mata, bahkan di level regional ASEAN. Kondisi pengabaian sila kedua di level nasional atau dalam negeri, sehingga lebih menguatkan benturan penerapan nilai Pancasila dengan real politik. Apakah ini stabilitas atau sekadar ketidakmampuan yang dibungkus diplomasi? Baik, paradoks yang ketiga atau yang terakhir yaitu kepentingan nasional versus citra global. Stabilitas dunia adalah agenda mulia seperti yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yang berbunyi menjaga perdamaian dunia. Namun, stabilitas ekonomi dan kedaulatan domestik adalah harga mati. Kami berargumen bahwa memaksakan diri menjadi juru damai global tanpa didukung oleh kekuatan militer dan ekonomi yang hegemonik hanyalah romantisme sejarah saja. Indonesia perlu berhenti menjadi penengah yang ramah dan mulai menjadi pemain yang memutuskan berdasarkan kepentingan nasional yang nyata. Baik Dewan Juri yang terhormat, Pancasila adalah bintang pemandu, namun ia tidak boleh disengaja atau membuat kita bersikap naif terhadap kerasnya politik dunia. Jika politik bebas aktif hanya membuat kita menjadi bangsa yang ngambang, tanpa posisi setara yang menggetarkan, maka sudah saatnya kita mengevaluasi strategi tersebut. Kami tetap pada pendirian kami bahwa tantangan global saat ini memerlukan lebih dari sekedar diplomasi teks,
melainkan kekuatan untuk bertindak tegas meskipun harus mengusik stabilitas yang semu. Baik, demikian dari kami. Sekian dan Terima kasih.